hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk mengobati kasus COVID-19. Virus corona sengaja dibuat oleh sekelompok orang tertentu. Alright guys, kembali lagi di channel List1 Production bersama Jo Ayu Darmawan di sini. So ya guys, jadi belakangan ini banyak beredar di sosial media mengenai informasi tentang virus corona. Dalam hal ini, virus corona masih sangat baru dalam penyelidikannya. Banyak rumor yang berkembang mulai dari penyebab, penyebaran, dan pengobatannya. Bahkan, banyak hoax yang beredar di masyarakat. Nah, kami dari List1 Production akan mencoba memberikan beberapa informasi mengenai virus corona. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel List1 Production biar kedepannya kita makin semangat lagi bikin videonya. Mitos dan fakta mengenai virus corona. Oke guys, mitos yang pertama. Virus corona sengaja dibuat oleh sekelompok orang tertentu. Faktanya, virus sejatinya dapat berubah karakter seiring berjalannya waktu. Terkadang beberapa wabah penyakit banyak terjadi ketika virus yang berasal dari hewan, seperti burung, kelelawar, babi, ular, dan pindah ke manusia. Hal ini yang mungkin terjadi pada penyebaran virus corona. Mitos yang kedua, hewan peliharaan bisa menularkan virus corona. Faktanya, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi COVID-19. Kendati demikian, Anda dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, baik sebelum dan setelah melakukan kontak dengan hewan peliharaan. Dengan ini, Anda dapat terhindar dari berbagai jenis bakteri umum, termasuk E. coli dan Salmonella, yang mungkin berpindah dari hewan peliharaan ke manusia. Mitos yang ketiga, virus corona hanya menyerang lansia dan bukan untuk anak-anak muda. Faktanya, semua orang dari berbagai rentang usia sebenarnya dapat berisiko terinfeksi COVID-19. Akan tetapi, orang lanjut usia yang pertahanan tubuhnya sudah menurun dan orang-orang yang sebelumnya pernah mengalami kondisi medis seperti asma, diabetes, penyakit jantung tampaknya lebih rentan untuk menjadi sakit parah akibat virus. World Health Organization menyarankan orang-orang dari segala usia untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi diri dari virus. Misalnya dengan meningkatkan pola hidup sehat. Mitos yang keempat, menerima paket atau barang dari Tiongkok akan menyebabkan tertular virus corona. Faktanya, para peneliti masih mempelajari bagaimana virus corona dapat menginfeksi manusia. Namun, para ilmuwan menduga bahwa sebagian besar virus tidak dapat tahan lama berada di permukaan, apalagi di suhu tubuh yang panas. Jadi, kemungkinan akan tertular virus corona melalui barang atau surat dari Tiongkok yang melewati perjalanan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sangatlah rendah. Mitos yang kelima, virus corona dapat menular melalui gigitan nyamuk. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat menunjukkan bahwa virus corona dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk. COVID-19 adalah virus pernapasan yang dapat menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung yang dikeluarkan saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin, dan tidak dapat menular dari gigitan nyamuk. Mitos yang keenam, pemindai termal efektif terhadap orang yang terinfeksi virus corona. Faktanya, pemindai termal efektif dalam mendeteksi orang-orang yang menderita demam, yakni memiliki suhu tubuh di atas normal, akibat terinfeksi dengan virus corona baru. Akan tetapi, mereka yang dapat mendeteksi orang yang terinfeksi tetapi belum sakit demam. Pasalnya, ini dibutuhkan antara 2 dan 10 hari sebelum orang yang terinfeksi menjadi sakit dan mengalami demam. Mitos yang ketujuh, makan bawang putih dapat terhindar dari virus COVID-19.
Faktanya, bawang putih memang merupakan salah satu jenis bumbu dapur yang mengandung zat antimikroba di dalamnya. Namun, belum ada penelitian ilmiah yang dapat membuktikan bahwa bawang putih dapat mencegah infeksi COVID-19. Oleh karena itu, kabar tentang konsumsi bawang putih bisa melindungi tubuh dari coronavirus belum dapat terbukti benar. Mitos yang ke-8, antibiotik efektif untuk mengobati virus corona. Faktanya, antibiotik hanya dapat melawan bakteri, bukan virus. Sementara COVID-19 merupakan salah satu jenis virus yang ada di dunia. Maka dari itu, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mencegah dan mengobati virus corona. Meski demikian, jika ada pasien yang dirawat di rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19, mungkin akan menerima antibiotik sebagai salah satu pengobatannya. Pasalnya, koinfeksi bakteri mungkin saja terjadi. Mitos yang ke-9, pakai masker dapat mencegah dan melindungi diri dari penyebaran virus corona. Faktanya, World Health Organization merekomendasikan orang-orang tanpa gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan bersin tidak perlu menggunakan masker. Sebaiknya, masker diutamakan bagi para pasien COVID-19 dan keluarga yang mengurus pasien, serta para tenaga medis yang merawat pasien. Masker merupakan alat pelindung diri yang sangat penting bagi mereka. Pada orang-orang yang dalam kondisi sehat, penggunaan masker perlu dibatasi agar persediaan masker di fasilitas kesehatan dan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan tidak menipis. Mitos yang ke-10, mesin pengering tangan dapat melawan virus corona. Faktanya, mesin pengering tangan tidak dapat melawan virus corona baru. Anda harus sering membersihkan tangan dengan alkohol atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah tangan dibersihkan, Anda harus mengeringkannya menggunakan tisu atau pengering udara hangat. Mitos yang ke-11, mandi dengan air panas dapat mencegah penularan virus corona. Faktanya, mandi di air panas tidak dapat mencegah Anda dari paparan virus corona. Pasalnya, suhu tubuh normal manusia tetap berada di rentang 36,5 hingga 37 derajat Celcius, terlepas Anda mandi air panas atau tidak. Mitos yang ke-12, cuaca dingin dapat membunuh virus corona. Belum ada hasil penelitian yang mengemukakan bahwa cuaca dingin dapat membunuh virus corona atau penyakit lainnya. Mitos yang ke-13, menyemprotkan alkohol dan klorin dapat membunuh virus corona. Alkohol atau klorin tidak akan membunuh virus yang telah masuk ke dalam tubuh Anda. Sebaliknya, menyemprotkan zat-zat tersebut dapat berisiko membahayakan selaput lendir seperti mata dan mulut. Perlu diketahui bahwa penggunaan alkohol atau klorin bertujuan untuk mendisinfeksi permukaan. Selain itu, penggunaan kedua zat tersebut harus di bawah rekomendasi yang tepat. Mitos yang ke-14, vaksin pneumonia bisa melindungi diri dari penyebaran virus corona. Vaksin pneumonia seperti vaksin pneumococcus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIB tidak dapat melindungi diri dari penyebaran virus corona baru. Jenis virus ini masih sangat baru dan berbeda, sehingga dibutuhkan vaksin tersendiri untuk mengobatinya. Hingga saat ini, para peneliti sedang mencoba mengembangkan vaksin corona. Walaupun vaksin pneumonia tidak efektif melawan COVID-19, vaksinasi terhadap jenis penyakit pernapasan sangat dianjurkan guna melindungi kesehatan Anda. Mitos yang ke-15, ada vaksin dan obat khusus dalam penyembuhan virus corona. Sampai saat ini, belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah
atau mengobati virus corona baru. Bagi mereka yang terinfeksi COVID-19 harus menerima perawatan intensif yang tepat di rumah sakit guna meredakan dan mengobati gejala penyakit. Mitos yang ke-16, pencegahan dengan meminum obat herbal berupa kunyit, temulawak, dan obat herbal lainnya dapat mencegah penularan virus COVID-19. Memang benar bahwa temulawak dan kunyit memiliki kandungan antivirus yang dapat membantu menangkal atau melawan virus yang menyerang tubuh. Kendati demikian, bukan berarti semua jenis virus, termasuk virus corona, dapat hilang dengan mengonsumsi temulawak dan kunyit. Maka dari itu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut guna mencegah penularan COVID-19 melalui konsumsi temulawak dan kunyit. Pasalnya, hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk mengobati kasus COVID-19. Mitos yang ke-17, berkumur air hangat dengan garam dan cuka dapat menangkal virus corona. Berkumur air hangat dengan campuran garam ataupun cuka memang sudah lama digunakan sebagai cara menghilangkan gejala penyakit yang berkaitan dengan flu dan juga sakit tenggorokan. Akan tetapi, belum ada hasil penelitian yang menyebutkan bahwa cara tersebut dapat membantu menangkal virus corona atau COVID-19. Nah, itu dia teman-teman informasi mengenai virus corona. Semoga kita semua terhindar dari virus corona dan semoga informasi ini bermanfaat ya guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, sahabat-sahabat kalian, dan keep support selalu List One Production dengan cara comment, like, dan subscribe. See you on our next video. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel List One Production. Kok aku terus salah aja pas ngomong gitu ya? Mitos yang ke-8, antibiotik dapat secara efektif mencegah virus corona. Virus nggak tuh? Oke, kita dubbing sekarang guys. Yo. Bless you.